sore para hadirin yang kami hormati, selamat bergabung kembali di Nusantara Stage. Saya rasa sore hari ini yang di luar sana boleh bergabung kembali di Nusantara Stage yang nampaknya masih menikmati coffee break juga untuk sore hari ini. Baik, senang sekali tentunya pada kesempatan sore hari ini saya Eliza Hasan menjadi host dalam special session ini. Tentunya kita akan menyimak bersama special session dengan topik-topik yang menarik dan inspiratif. Baik, sebelum kita mulai sesi ini ada beberapa informasi untuk Bapak dan Ibu. Kami menginformasikan bahwa nanti pada sesi panelis di atas panggung atau pada saat diskusi akan ada sesi Q&A di mana Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi dengan cara men-scan QR code yang muncul pada sesi berlangsung. Jadi bagi yang ingin bergabung dalam sesi tanya jawab bisa langsung nanti, nah ini yang ada di belakang saya bisa langsung untuk scan QR code ini. Dan tentunya sebelum acara ini dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bank Negara Indonesia yang sudah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2023. Bank Negara Indonesia selalu memberikan kontribusi terbaik bagi seluruh nasabah dan negara tercinta. Dengan semangat Go Global, BNI senantiasa melakukan ekspansi mendunia dengan produk terbaiknya yaitu BNI Explora, BNI Mobile, dan BNI Direct. BNI berkomitmen mendukung penuh Indonesia tentunya untuk mendapatkan atau untuk melompat lebih tinggi bersama Bank Negara Indonesia untuk Indonesia lebih kuat. BNI melayani negeri, kebanggaan bangsa. Boleh kita tepuk tangan untuk BNI? Semangat dong sore hari ini ya kan. Semangat Pak Radit juga tadi udah langsung mau buka sesi ini. Tapi sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Freeport Indonesia. Terima kasih kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Terima kasih kepada Linknet Enterprise Leading Connectivity and ICT Solution. Lalu kepada PIK 2 The New Jakarta City. Thanks to IBM, penyedia global layanan hybrid cloud, kecerdasan buatan dan bisnis. Serta terima kasih kepada PT Bukit Asam Tbk dan terima kasih kepada PT Gunung Raja Paksi Tbk. Tentunya dengan adanya ini maka acara kita akan berlangsung. Terima kasih kepada seluruh sponsor. Dan sekali lagi kita akan memulai special session ini dengan membahas apakah ada kelemahan dari industri startup yang menyedot perhatian institusi keuangan dan juga investasi dengan dana yang besar, serta bagaimana industri startup untuk berdikari menciptakan profitabilitasnya sendiri dengan tema Inflection Point Mapping the Next Phase of Indonesia Maturing Tech Industry. Kita akan bahasnya yang akan dipandu oleh seorang moderator kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya saya coba perkenalkan beliau terlebih dahulu sebelum beliau naik ke atas panggung. He has been pivotal in shaping Southeast Asia digital ecosystem, earning recognition in Forbes Indonesia 30 Under 30 in 2020 and as a top young leader by McKinsey. Before Ventura, he is contribute to early stage investment at IMG Investment Partners, supporting leading startups in the region. So, oleh karena itu mari kita sambut bersama. Inilah moderator kita hari ini. Dalam sesi Managing Partner at Ventura ada juga Bapak moderator kita, Bapak Raditya Pramana. Kepada Bapak Raditya, silakan. Selamat siang, Bapak, Ibu. Selamat datang di BNI Investor Daily Summit 2023. Saya Raditya Pramana, saya hari ini akan membawakan special session nih dengan topik Inflection Point, Mapping the Next Phase of Indonesia's Maturing Tech Industry. Nah kebetulan di sini banyak teman-teman juga di industri yang bakal ikut gabung sama saya di atas panggung. Mungkin pertama-tama saya panggil dulu Claudia Kolonas. Claudia Kolonas adalah co-founder dari Pluang. Ini beliau sudah diakui kepemimpinannya oleh JP Morgan sebagai salah satu top women business leaders di Asia Pasifik. Nah,
Claudia ini sebelumnya banyak mengumpulkan pengalaman dan sudah lebih dari 1 dekade dalam industri financial services di Indonesia ya. Itu yang pertama. Dan kedua, Ibu Gita Syahrir. Ibu Gita adalah Head of Investment dari BNI Ventures. Beliau juga biasa dikenal sebagai founder Ride Jakarta. Dan itu adalah salah satu butik indoor cycling pertama ya di Indonesia. Dan ketiga, itu ada Pak Rodrik Purwana, Managing Director or Managing Partner dari East Ventures. Beliau merupakan investor yang aktif dengan latar belakang yang beragam nih, kebetulan teman lama juga di industri venture capital dan private equity. Nah sebelum di East Ventures, beliau juga mendirikan dan mengelola Sinarmas Digital Ventures. Last but not least, Timotius Martin, Chief Marketing Officer dari Pintu. Timo udah 12 tahun dalam branding dan product marketing. Dan dia sangat passionate di bidang teknologi blockchain dan sekarang sedang membuat cryptocurrency exchange and wallet yang namanya Pintu ya, agar cryptocurrency dapat diakses oleh semua orang di Indonesia dan Asia Tenggara gitu. Sebelum kita mulai nih, kepada seluruh peserta forum ini dapat mengajukan dulu pertanyaan melalui scan QR code yang tersedia pada di layar nanti ya. Dan nanti pada sesi tanya jawab bisa kita bedah lebih lanjut. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya buat teman-teman semua. Kita langsung bisa mulai kali ya. Mungkin malam ini atau sore inilah ya, kita bisa diskusi lebih bebas dan mungkin kita bisa bedah lebih dalam tentang industri startup atau ekonomi digital di Indonesia. Mungkin untuk memberikan konteks pada teman-teman, industri startup dan perekonomian digital Indonesia itu bertumbuh pesat pada 1 dekade ke belakang. Indonesia menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi digitalnya itu bertumbuh dengan sangat pesat sampai sekarang berada di 70 miliar US dollar dan itu 40% dari total Asia Tenggara. Nah, banyak sekali optimisme dan excitement ya di pasar yang menghasilkan banyak perusahaan besar. Atau ada beberapa yang bilang di atas 1 miliar dolar itu perusahaan unicorn. Dan tapi sekarang menghadapi perubahan mood yang sedikit lebih suram dari investor global. Perusahaan teknologi global, jadi nggak cuma di Indonesia saja mengalami koreksi harga saham. Ini seiring melambatnya pertumbuhan, meningkatnya risiko geopolitik, dan juga suku bunga yang semakin meningkat ya. Tantangan ini tuh dihadapin juga oleh perusahaan teknologi publik di Indonesia yang sudah kita kenal dan kita familiar. Dan sekarang ini mulai mempengaruhi perusahaan teknologi privat juga. Nggak cuma perusahaan teknologi publik. Jadi kalau bisa kita summarize, ini industri startup ini sedang mengalami down cycle. Untuk pertama kalinya dalam sejarah industri startup atau perekonomian digital Indonesia. Bearing in mind that kita ada di industri yang sangat muda. Pas kita semua mulai, kesannya udah lama banget. Tapi sebenarnya mungkin baru 10 tahun lalu, jadi sangat muda. Dan ini yang pertama kalinya kita lakukan. So winter is here, akses terhadap pendanaan pada perusahaan-perusahaan privat ini tuh menjadi sangat terbatas dan sulit untuk digapai. Dan strategi pembakaran uang yang populer di kalangan venture capital dan teknologi startup ya, demi menggait konsumen dan demi menciptakan hyper growth, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang visible atau realistis. Nah dengan konteks itu, hari ini kita mau bahas. Satu, seperti apa sih masa depan industri startup di Indonesia? Dan kedua, apa sih strategi yang harus dijalankan untuk satu investor dan kedua technology entrepreneurs untuk terus menciptakan shareholder value gitu di perekonomian digital Indonesia. Kira-kira gitu yang mau kita bahas hari ini. Dan without further ado, I wanted to jump into the first question untuk pertanyaan pertama. Mungkin dari Rodrik dulu kali ya. Sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari naik turunnya pasar, khususnya di industri startup dan perekonomian digital ini di 1 dekade lalu gitu?
Apa sih pelajarannya? What's the takeaways? Iya, makasih Radit. Mungkin kalau dibilang pelajaran ya kan tadi dibilang juga industri ini cukup muda. East Venture sendiri mungkin salah satu venture capital pertama kali ya yang aktif di Indonesia. Kita berdiri di 2009, investasi pertama kita di 2010 di perusahaan yang namanya Tokopedia waktu itu. Dari sana juga mungkin kita juga melihat pertumbuhan yang sangat pesat ya. Waktu kita mulai investasi di 2010 itu jumlah total pengguna internet kurang lebih 30 juta user ya kan. Kalau saat ini sudah 200 juta lebih. Jadi mungkin kita sudah ngelihat siklusnya cukup panjang kali ya. Dan kebenaran dari awal itu kita cukup beruntung. Kita juga sempat ngelihat siklus penuhnya karena salah satu perusahaan kita waktu itu dibeli sama Groupon gitu. Jadi belum apa-apa kita udah ngeliat life cycle-nya. Kalau ngomongin pelajaran apa, kalau dari dulu sebenarnya kita kan ngeliat sebenarnya apa sih startup atau industri ini gitu. Kan intinya kan dulu itu founder menemukan masalah yang penting yang mereka bisa selesaikan. Terus setelah itu mereka meyakinkan investor untuk masuk untuk berinvestasi di mereka gitu ya kan. Ya, betul. Terus sempat karena mungkin hype juga karena market condition dan lain-lain kayaknya agak berubah sedikit. Kayaknya founder-founder mencari investor untuk memasukkan uang, habis itu baru mencari masalah untuk diselesaikan kayaknya. Jadi mungkin salah satu pelajaran yang penting adalah untuk kembali ke core-nya kali ya kan. Jadi sebenarnya apa bedanya sih startup sama perusahaan biasa gitu ya. Mungkin startup itu sebenarnya istilah ceritanya kerennya aja untuk perusahaan-perusahaan yang dimulai oleh orang-orang yang baru tapi di bidang teknologi. Betul. Ya kan? Nah, jadi mungkin salah satu pelajarannya adalah kalau emang mau memulai suatu perusahaan yang bisa sukses harus dasarnya itu clear masalah apa yang diselesaikan atau ya kalau menjual produk atau service kan harus ada yang mau beli ya. Jadi itu mungkin salah satu yang paling berharga kali ya kalau yang kita lihat ya dari 10 plus tahun ke belakang. Ya, mungkin tadi kita dengar dari sisi investor ya. Sekarang kita pengen dengar dari sisi entrepreneur nih. Mungkin Claudia bisa ngasih insight sedikit nggak? Apa sih yang kita pelajarin dari 1 dekade lalu? Gitu. Ya, jadi peluang sendiri sebenarnya masih muda ya. Kita masih di bawah 5 tahun. Jadi saya ingat banget ketika tahun 2019, 2020, 2021 ya. Kita tuh jadi founder, bangun tidur aja udah ada term sheet di email gitu kan. Fundraising itu segampang itu gitu kan. Bahkan kita nggak pernah harus melakukan fundraising sama sekali. Karena setiap kali kita baru keluar rumah aja udah ada beberapa fund yang sebenarnya ngejar-ngejar gitu kan setiap hari gitu. Bahkan dari luar negeri, dari Amerika ataupun dari Cina dan lain-lain pada datang semua pada saat itu di tahun 2021 kan. Jadi yang tadi juga Pak Rodrik sempat singgung itu betul sekali. Karena kita sebagai founder itu terus terang jadi terbiasa dengan konsep di mana dana itu mudah sekali ya gitu untuk didapatkan. Ya. Ya kan. Nah itu sebenarnya menjadi sedikit masalah karena kita itu terbiasa dengan konsep di mana oke, kita tuh bisa melakukan semua hal menggunakan uang dan kita itu tidak pernah melalui ya sebenarnya journey yang founders di luar negeri itu lalui yaitu mereka biasanya memulai bisnis di dalam garage-nya gitu kan. Terus mereka memulai bisnisnya dengan 1 atau 2 orang dan mereka itu kemudian bahkan mereka melakukan customer service sendiri dan lain-lain. Jadi mereka benar-benar menjadi intim dengan masalah yang mereka ingin solve gitu pada saat itu kan. Nah ya terus terang itu kenyataannya. Kita sebagai founder yang dilahirkan dalam 5 tahun kebelakang ini memang tidak terbiasa lah dengan di mana dana itu sulit di raise gitu kan. Ya. Mungkin juga sebagai konteks memang di tahun 2020, 2021, 2022 mungkin di beberapa parts of the world aja ya. 2021 itu adalah tahun terbaik untuk private equity di sejarah manusia. Jadi bukan cuma venture capital aja. Terlalu banyak capital dan terlalu banyak uang yang memang harus dan ingin disalurkan.
walaupun penyerapannya tidak maksimal gitu ya. Ini menarik. Nah, kita sekarang udah ngelihat ke belakang nih. Kita pengen ngelihat kondisi industri startup per hari ini. Menurut Gita, sekarang kondisinya seperti apa sih? Sentimen apa yang misalnya Gita rasain dari teman-teman entrepreneurs atau mungkin bisa fokus ke teman-teman investor juga gitu. Jadi untuk background, saya sebenarnya dulu founder selama 13 tahun, saya membuat 5 perusahaan dan bedanya dengan banyak entrepreneur lain, saya itu sebenarnya entrepreneur yang gagal karena walaupun 4 perusahaan akhirnya jadi profitable dan sustainable di atas 10 tahun, saya sebenarnya nggak pernah bisa fundraise. Nah artinya saya itu salah satu orang ya mungkin karena introvert, pencitraannya agak kurang, zaman dulu saya beneran nggak bisa fundraise, literally like mungkin cuma pernah fundraise 2 kali. Dan itu udah benar-benar setelah ditolak 200 orang, sehingga saya harus back to basics. Jadi sebenarnya saya waktu itu mengelola perusahaan ke profitability semuanya, karena ya emang nggak ada opsi lain. Nah, jadi saat ini sebagai investor sebenarnya saya melihat hal yang sama, which is you just have to go back to basics. Karena kalau kita pikirin investor nih, investor kan cara mainnya sebenarnya simple. Investor itu bukan di investment game, mereka itu di exit game. Mereka harus exit ujung-ujungnya. Maksudnya kalau mereka masukin duit harus keluar gitu kan. Itu kan basically the math. Nah kalau mathnya seperti itu sebagai entrepreneur sebaiknya kita juga lihat ini kalau misalnya mereka masukin duit ke saya sebenarnya bisa ngasih apa lagi ya untuk beneran memenuhi shareholder value itu. Dan I think saat ini karena kita back to basics sebenarnya banyak orang mulai melihat oh mungkin venture capital funding itu bukan selalu hal yang harus saya kerja. Karena funding itu bukan achievement. Funding itu kan artinya itu harus keluar, ya kan? Artinya it's just a stepstone gitu. Nah, itulah yang sekarang saya lihat banyak entrepreneurs itu datang ke kita karena mereka mau stepstone-nya, bukan mau dibilang saya dapat fundraising, hore. As if fundraising itu revenue. Your fundraise is not your revenue. I just wanna say. Oke, sehingga saat ini sebenarnya kualitas entrepreneur yang saya lihat itu banyak sekali yang sangat bagus karena mereka back to basic, which is masalahnya apa sih gitu, dan mereka balik ke product market fit. Nah, product market fit itu bukan hanya kayak traction atau DAU atau pendanaan. Sebenarnya kan product market fit buat saya cuma ada satu heuristik, which is kalau kamu nggak eksis besok, konsumer kamu bakal maki-maki kamu dan nangis-nangis nggak? Contoh, WhatsApp waktu turun 2 jam, kita semua kan panik. Nah, produk kamu bisa kayak gitu nggak untuk market kamu? Sehingga kalau kamu nggak ada, orang literally datang ke kamu terus ngebuang duit, bro, turn it on gitu. And so, I think dengan funding winter ini, yang kita lihat adalah itu, siapa yang beneran dedicated to market sehingga mereka beneran dapat fit di mana kalau tanpa produk mereka, market mereka nangis. Oke. Thank you, Git. Setuju banget. Nah, kalau dari Timo, pendapatnya gimana? Oke, jadi mirip kayak Gita. I've been through several cycles ups and downs di tech startup. Mungkin awalnya banget dulu pernah bareng sama Bro Radit juga di salah satu grup conglomerate. Kita bikin startup, awalnya namanya Qmall, and then rebrand setelah di take over jadi Matahari Mall, kalau kalian ingat. That was the rise and fall, one of the largest at the time, 2015. 15 ya. So I failed and I learned the hard way dan mengalami 2 ekspektasi dan pressure yang berbeda dari PE, dari VC dan juga dari customer versus yang zaman sekarang. So apa sih bedanya dan apa keadaan sekarang? Tadi itu pertanyaannya ya. So I think zaman saat ini kita itu entrepreneurs dan startups fokus untuk membuat suatu values. Bahasa Indonesia mungkin nilai yang tadi kayak kita bilang yang sangat dihargai, di mana customer tuh kalau nggak ada solusi itu mungkin akan nangis. Dan kalau disuruh bayar, mereka akan rela bayar. So they see the values, nilai yang sesungguhnya, sehingga startup itu punya product market fit.
kalau zaman dulu, bukan zaman, nggak dulu banget sih actually just 5-6 years ago when during the expectationsnya itu pressure-nya beda, itu bukan values, tapi valuation yang dicari. Dan itu bedanya sangat drastis antara optimizing untuk valuasinya naik, biasanya ngelihatnya di upper funnel metrics yang bahasa medianya mungkin vanity metrics, berapa jumlah install, berapa DAU. Ya. Sometimes even market share bisa vanity metrics, karena apalagi Betul. di market share di industri yang sangat kompetitif, biasanya ada 2 atau 3 pemain yang sangat mirip yang dia tawarkan, dan pembedanya itu hanya cashback biasanya. Ya. So market share itu seperti renting, kayak kita nyewa market share, siapa yang lagi punya duit di bulan itu market share akan naik. Nah, mungkin menarik juga nanti discuss sama Claudia di crypto atau di digital investment ada mirip-miripnya kalau mulai main ke sana. Gitu. Jadi bedanya zaman sekarang itu kita balik lagi fokusnya itu untuk menciptakan nilai yang betul-betul dihargai, di mana kalau tidak ada diskon, tidak ada gimmick carrots yang diberikan oleh startup tersebut atau platform tersebut, user masih mau menggunakan dan masih menghargai dengan cara masih mau membayar gitu ya. Dan itu kelihatan bedanya nanti antara short term goals zaman dulu di mana bisa naik market share, naik volume 2-3 bulan, tapi kalau diberhentikan marketingnya, salesnya, itu langsung turun. Yang sekarang mereka cari cara untuk bikin values di mana customer-nya itu lebih sticky. Sehingga lifetime value-nya naik terus. Ya. Sehingga kalau sudah tidak dikasih carrot lagi, masih tetap stick sama kita. So I think bedanya di fokus antara bikin values dan valuation, bedanya itu. Ya. Mungkin kalau saya summarize sedikit ya, sebenarnya 1 dekade di Indonesia ini itu sangat baik untuk Indonesia. Karena kalau kita lihat ke belakang, mungkin pas awal-awal kita mulai, industri startup itu bahkan belum ada namanya. Berinvestasi di website gitu ya, atau di perusahaan-perusahaan kecil, nggak ada term startup. Fast forward 10 tahun ke depan, Indonesia itu outperform dari semua metrik. Dari level adopsi digital, dari level internet user, dari level engagement, semua kita outperform. Dan itu ya terima kasih juga karena emang overabundance of capital itu membantu untuk mengedukasi pasar. 1. Nah tapi memang kita eranya sekarang sudah berubah nih. Era 10 tahun ke belakang, itu era kita mengedukasi dan mengakuisisi customer untuk nyobain dulu deh. Fokus 10 tahun ke depan, itu harus untuk membuat produk yang benar customer mau dan customer butuh. Itu menurut saya fundamental yang benar-benar beda 10 tahun ke belakang dan 10 tahun ke depan. Dan tapi penasaran juga nih sama mungkin dari East Venture atau dari Roderick sendiri, dengan tantangan-tantangan ini, apa sih strategi yang kalian lakukan ya untuk beradaptasi dengan untuk beradaptasi dengan pasar, mungkin dari segi underwriting atau dari segi portfolio management? Iya mungkin kalau dari kita sendiri ya secara venture capital firm kan kita juga udah bertumbuh dan berevolusi ya. East Venture sendiri awalnya adalah platform buat seed investment ya. Di mana fund pertama kita di 2010 itu cuma sekitar $2 juta mungkin ya. Jadi size of investmentnya sendiri itu sangat kecil waktu saat itu. Dan mungkin kalau ngomongin supply of capital waktu itu masih sangat jarang lah ya kan. Ya. Dan mungkin secara operations juga waktu itu partner saya Wilson datang sini naik pakai backpack ya kan, ketemu orang sendiri, semua juga ngerjain sendiri ya kan. Dan seiring berjalannya waktu secara platform kita juga berevolusi. Jadi saat ini kita di East Ventures platform kita ada 2 vehicle, satu seed investment, satu growth investment. Kalau secara seed yang kita lihat sih mungkin sampai saat ini perbedaannya mungkin ya, itu sebenarnya sih ekosistemnya udah lebih berkembang. Founder-founder juga lebih matang. Jadi dari sisi kita juga jumlah pendanaan dan investasi yang kita berikan kepada company-company juga sedikit lebih besar ya. Dan karena banyak pendanaan lain juga ya tentunya lebih kompetitif juga. Ya. Kalau untuk growth platform itu kita juga melihat kalau zaman dulu itu
company itu bisa seed, pre-seed, seed, series A gitu ya. Tapi kalau untuk mencapai series B atau series C itu sempat ada gap sebenarnya. Nggak ada juga, kurang investor lokal sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah satu, apakah investor-investor lokal beberapa yang ada itu jadi satu untuk memasuki series B, atau dua ya berharap dari investor luar ya. Yang ya ada yang keluar masuk kayak venture turis kali ya. Mungkin masuk lagi waktunya bagus, habis itu hilang gitu kan. Ya. Masuk lagi terus. Jadi akhir-akhirnya kita melihat adanya gap di market, kita juga bilang oke, kita harus berevolusi. Jadi kita mungkin salah satu yang pertama untuk memulai platform growth. EV growth itu kita mulai di akhir 2017 awal 2018 ya. Jadi dari kita sendiri kita juga berevolusi untuk menyesuaikan dengan market lah ya. Tapi sih kalau dari sisi prinsip underwriting kita dari dulu tetap sama ya kan. Kita itu selalu founder first sebenarnya. Jadi kita selalu ngelihat people atau foundernya dari dulu dan itu nggak berubah ya. Dan sampai saat ini itu pun nggak berubah. Kalau memang itulah apakah valuasi berubah, apakah kriteria underwriting berubah atau gimana ya mungkin ada penyesuaian lah ya sesuai dengan tren-tren industri yang berkembang. Karena kan zaman dulu mungkin industrinya cuma e-commerce lagi gitu kan. Terus ada fintech, terus ada yang lain-lain, ada education, ada health tech ya kan baru mulai berkembang yang lain. Jadi dari itu sih kita pasti ada evolusinya juga. Ya, mungkin sekarang kan kita banyak ngomongin back to basics ya. Apa sih secara fundamental yang harus kita fokuskan dan kita benahi gitu. Cuman ini pertanyaan yang sebenarnya cukup sulit untuk dijawab. Karena kalau mungkin tanpa menjelaskan yang terlalu detail ya, venture capital itu memang sebuah aset kelas dengan risk return profile yang cukup unik. Dimana karena resikonya sangat tinggi, setiap return yang di-generate oleh setiap investmentnya itu harus sangat besar. Makanya growth rate atau tingkat pertumbuhannya itu memang harus sangat agresif. Nah, ini dengan pembicaraan di sekitar profitabilitas gitu ya. Dan di satu sisi juga investor juga tetap mau maintain growth gitu. Gimana sih sebenarnya cara balance-nya? Karena banyak juga perusahaan yang kayak kalau mau profitable ya udah cut semua. Cut semua untung, survive. Tapi ini aja menjadi bisnis yang menarik atau enggak untuk investor dan menjadi bisnis yang bisa menghasilkan return yang diekspektasikan oleh investor atau tidak. Ini kan menjadi sebuah dilema sebenarnya. Ini pengen tanya dari teman-teman semua, mungkin mulai dari Claudia kali ya. Menurut Claudia gimana sih cara menghadapi itu, cara ngimbanginnya gimana dan apa yang mungkin Claudia udah pernah temuin gitu dan udah aplikasikan mungkin di peluang. Ya, jadi di peluang sendiri kita sangat beruntung karena memang kita memiliki beberapa dua board member yang mereka dari US Fund. Jadi mereka sudah pernah melalui cycle seperti ini, ya kan. Dan salah satu saran yang sebenarnya paling penting dari mereka adalah ada waktunya untuk agresif dan ada waktunya untuk slow down. Ya. Dan sebenarnya dari awal tahun 2022 tuh kita udah sangat tarik balik, cut budget jauh gitu kan ya. Dan meskipun kompetitor kita gitu masih aja mereka bakar duit gitu. Karena mereka masih belum bisa melihat bahwa musimnya sudah berubah gitu kan. Nah jadi kenyataannya adalah sebenarnya kita itu di Indonesia karena kita belum pernah melalui tech winter, kita tuh tidak terbiasa dengan kesabaran bahwa bisnis itu memang butuh waktu. Dan contohnya ya kalau kita lihat gitu kan ya, banyak tech startup di Indonesia hal-hal simple seperti customer service gitu kan, kita belum melakukan investasi yang mencukupi untuk bisa menyimbangi customer service yang saat ini ada contohnya di BCA dan di bank-bank yang besar dan lain-lain kan. Ya.
Dan itu tidak bisa kita lakukan dengan seketika gitu. Kita harus investasi selama beberapa tahun bahkan kan. Nah, jadi kembali lagi ke product market fit. Karena product market fit khususnya untuk fintech itu bukan hanya mengenai aplikasi doang gitu. Karena aplikasi semua orang juga bisa membuat aplikasi bahkan kan. Tapi sebenarnya apakah kita bisa memberikan service yang lebih baik dari perusahaan yang saat ini ada. Dan kalau jawaban itu tidak, berarti kita belum siap sebenarnya untuk invest di marketing terlalu banyak juga gitu. Jadi kalau di Peluang sendiri kita sih menggunakan dana kita dengan sangat prudent. Kita invest dalam infrastruktur ya, ERP system, CRM system dan lain-lain. Jadi ya fundamental yang kita harus sabar lah gitu kan. Tapi nanti ujung-ujungnya gitu kan ya, yang sebenarnya yang juga akan survive juga akan dikit gitu. Nah, jadi ketika kita sudah nanti di ujungnya udah selesai ya moga-moga yang survive juga akan menjadi lebih besar gitu. Tapi intinya kesabaran sih. Menarik. Mungkin Timo sebenarnya dari setiap tantangan tuh ada kesempatan kan ya. Banyak juga yang ngelihat dari segi, mungkin dari segi marketer ya. Nah, karena Timo kan sekarang CMO dari Pintu. Ini justru waktu yang tepat untuk kita mendapatkan market share di mana yang lain sedang turun gitu. This is the time to actually, conquer the market when the enemies are weak. Itu saya pernah dapat jawaban seperti itu dari salah satu entrepreneur yang saya lagi ngobrol waktu itu. Nah, Timo sendiri gimana sih cara nge-approach-nya? Do you agree with that statement atau mungkin apa sih adaptasi atau perubahan-perubahan yang Timo lakukan gitu di Pintu? Yeah, so I think that statement, lagi bear market is the right time buat actually attack. Only applicable and only true kalau your product itu actually udah fundamentally correct seperti yang Claudia bilang tadi. Dan nggak cuma correct tapi juga significantly different enough lawan competition sehingga customer-nya itu benar-benar lihat value-nya. Only works if that one condition is there, and then the second condition adalah ya lu punya duit atau enggak kan selagi bear market ini. So if you calculate your runway ternyata nggak wise nih buat spend. If you spend now and resikonya terlalu besar for the longevity of your company, then perhaps lebih baik fokusin investasinya itu untuk build the product yang bisa organically ngebantu customer-nya masuk di waktu next bull run. And especially aku di Pintu itu bisnisnya purely crypto. Jadi it's a very seasonal and cyclical business. Mau bilang gampang ditebak nggak juga, tapi selalu ada cycle-nya. Dimana waktu yang tepat untuk spending itu adalah waktunya sewaktu bull run biasanya. Sewaktu market tuh lagi sangat FOMO, lagi sangat greed. Itu mungkin waktu yang tepat buat kita keluar-keluar. Kalau lagi down market seperti ini, exclude the last 3 days kalau bagi yang ngikutin Bitcoin. Last 3 days has been awesome. That's why I'm smiling now. Jadi kalau kita ngelakuinnya itu sewaktu bulan, conversionnya akan lebih bagus dan ROI-nya akan lebih baik. Tapi kalau ngelakuinnya pas lagi di bear market, just imagine now, kalian keluar Jakarta, ngelihat semua branding Pintu ada di mana-mana. Imagine kita punya semua billboard di Jakarta, Pintu gampang beli Bitcoin. I don't think conversionnya akan tinggi. Karena industri kita itu sangat spesifik tentang kapan timing masuk. At least people try to time their investment. That's sort of like the behavior. Nah, jadi I think balance-nya itu beberapa faktor tadi tuh. What's your product condition right now, market fit-nya, your financial health, timing of your industry, dan mungkin yang keempat yang jarang disebut itu your business model atau enggak product type lu juga gitu ya. Jadi kalau if your business is about social network or even the marketplace, di mana mungkin growth of the users itu sangat dibutuhkan untuk user yang di dalamnya bisa merasakan values-nya. Jadi tanpa adanya banyak user, kalau tanpa diakuisisi itu mungkin kalau marketplace berarti pedagangnya nggak ngerasa trafficnya banyak nih. Atau usernya nggak ngerasa pilihannya banyak nih. Atau kalau kita pakai YouTube, kontennya nggak banyak nih. So if the business model requires a network effect buat grow,
Dan maybe pertimbangannya lain lagi. Maybe this is the right time buat actually spend. Selagi yang lain gak spend. Karena it's okay buat rugi sementara. Karena untuk buktiin product market fit-nya you need certain scale gitu. Ya. Menarik. Kita balik lagi ke kondisi pasar ya. Dengan konteks ini semua, sebenarnya banyak banget pertanyaan. Oke, kita udah efisiensi sedemikian mungkin, semaksimal mungkin. Tapi banyak juga memang startup yang nggak bisa survive. Karena hal-hal yang mungkin tadi teman-teman udah bicarakan ya, produknya memang fundamentally nggak bagus, timing di pasarnya juga buruk dan lain-lainnya gitu. Atau mereka nggak fokus dengan customer experience yang baik. Nah, tapi setelah kita ingat lagi ya, ini bisnis-bisnis yang VC fundable. Dan gak cuma visi-visi lokal, begitu juga visi-visi internasional yang punya track record atau pengalaman puluhan tahun. Kalau memang pertanyaannya, kalau memang konklusinya ini adalah bisnis-bisnis yang gak visible, kenapa mereka mendapatkan dana? Nah, banyak memang teman-teman investor yang melihat, oh entrepreneur yang kita lihat di tahun 2014, di 2013 itu beda sama entrepreneur yang kita lihat di 2021. Entrepreneur di 2021 itu fokus untuk valuation, kayak tadi misalnya Roderick bilang ya. 2013, 2014 mereka pengen buat value gitu, buat ini. Tapi juga mungkin entrepreneur kalau kita tanya kayak Claudia atau Timo atau bahkan Gita pas fundraising as an entrepreneur ya. Oh investor-investor juga ekspektasinya berubah-berubah. Nah, pengen kasih ke Gita dulu sih. Menurut pendapat Gita, ini tuh siapa yang sebenarnya salah? Kasarnya gitu kali ya. Kebetulan karena Gita unik, karena Gita dari dua-duanya. Nah, apa sih sebenarnya pendapat Gita mengenai topik ini? Oke. Jadi short answer yang salah investor. Oke, tapi ada longer answer kok. Tunggu. Sebelum dikeroyok sama semua teman-teman. Gini. Sering kalau kita ngelihat hal, itu kita kan mikirinnya hanya diri kita sendiri kan. Jadi kita nggak mikir di luar gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pikirin ekosistem, seperti yang dibilang tadi, ekosistem kita itu baru 10-an tahun loh. Mungkin baru get going 8-an tahun. Maksudnya, even investor yang paling experience di ekosistem ini, nggak se-experience Warren Buffett. Come on, oke? Maksudnya ya semuanya beginner sebenarnya. Jadi mau mulainya, say you're the very first kan, and the very first itu 13 tahun yang lalu, which is not long. Itu kan baru ya yang satu cycle ini aja belum selesai gitu kan. So itu sebenarnya masih beginner in a way. Nah masalahnya aku kan mulai menjadi entrepreneur ya very early days juga. Tapi maksudnya aku beginner juga zaman dulu. Jadi itu beginner ngomong sama beginner. Tetapi memang saat itu yang punya pendanaannya, yang punya uangnya itu juga adalah investor kan. Tetapi susah juga karena banyak investor zaman dulunya bukan entrepreneur, ya karena juga nggak ada ekosistemnya. So it's almost like ya the blind leading the blind sebenarnya mulainya. It's true. Look, come on, like dan itu emang growing pains dari semua ekosistem. Jadi kalau kita mau lihat ekosistem di Latin America juga mirip, mau pergi ke African continent mirip, mau pergi ke Silicon Valley tahun 70 mirip. Ya 70-an ya. Benar. Ya 70-an kan mirip, that's all the same. Jadi itu semua growing pains. Nah growing pains mau nggak mau, kalau kita mau akhirnya growing dan thriving, kita emang harus banyak salah. Dan lucunya ini adalah fundamental dari any tech company, any innovation. Semua inovasi perlu gagal.
Like Ya. itu adalah basis dari inovasi itu sendiri. Memang perlu yang namanya testing, udah gitu kita lihat ini bener apa salah. Terus udah gitu, oh ternyata bagus di reiterate, terus udah gitu diperbesar skalanya, etc. Jadi I think sebagai entrepreneur sangat penting untuk tidak membuat bisnis untuk investor. Jangan masuk ke dalam dunia ini pikir aku pengen bikin bisnis yang nanti attract banyak investor. Karena investor itu cuma stepping stone yang ke goal kamu itu gitu loh. Jadi kalau kamu membuat bisnis yang secara fundamental emang bagus banget, ya orang pasti nyari kamu. I mean you don't have to beg karena mereka pasti ketok pintu kamu. Itu sama aja kayak Warren Buffett kan kerjanya cuma melayang kemana-mana nyari perusahaan yang bagus banget untuk dia beli. Karena dia udah tahu itu bagus. So focus on the market, product market fit-nya dulu. Terus udah gitu bisa dipikirin, oke, investor yang mana sih yang aku perlu sebagai stepping stone untuk goalku nanti itu. Ya. Mungkin untuk memberi kesempatan kepada Pak Rodrik, mungkin untuk memberi pendapat yang lain. Saya setuju investor yang salah, tapi bukan East Ventures, investor lain mungkin. Nggak lah, I think mungkin ujung-ujungnya balik juga ya gini kan. I think kan pertanyaannya gini, mungkin generalisasi itu sangat sulit ya. Betul. Jadi kan pertanyaannya gini kan, apakah entrepreneur atau investor, apakah semuanya bagus, baik, benar atau enggak juga gitu kan. Jadi mungkin harus ngelihat ke masing-masingnya juga ujung-ujungnya. Jadi kalau dari sisi investor kita juga harus milih seperti apa founder entrepreneur yang kita mau back, yang akhirnya kita juga bisa. Dan itu pun nggak ada rumusnya yang benar-benar tepat. Sama juga untuk milih investor, nggak semua investor sama. And I think buat tiap orang, tiap investor kan beda-beda juga. Jadi sebagai founder, sebagai entrepreneur, kamu juga harus ngerjain PR-nya sendiri ya kali ya. Harus tahu juga ini firmnya kayak bagaimana, historinya bagaimana, mungkin juga siapa yang dia berhubungan di sana. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya memang itu buat masing-masing itu berbeda-beda lah ya kan. Jadi ya yang penting jangan salah pilih East Ventures. Ventura juga bisa hubungi kita. Timo mau nambahin ya? Iya. Silakan. Mungkin teman-teman di panelis, kalian mungkin juga merasa bahwa the last one decade, sewaktu fundraising, kalau mungkin dari Rodrik baca pitch deck, itu banyak banget kita menganggap Indonesia itu otomatis the next India, the next China, the next USA, and especially buat mungkin VC yang nggak terlalu mengenal landscape Indonesia secara keseluruhan ya. Tadi sebelum sesi ini mulai sempat ngobrol sama kita, di pitch deck tuh selalu ada Indonesia tuh marketnya besar banget, 270 juta, 300 juta. But actually how many of them are, how many percent actually bankable misalnya, how many percent actually bisa di-convert ke produk-produk yang mungkin requires a lot of educations dan adaptations yang lebih banyak dibandingin cuma versus di US misalnya, yang jauh lebih cepat adoption levelnya, khususnya juga di crypto misalnya. Jadi dibilang Indonesia itu otomatis the next India, the next China, the next USA itu sebenarnya nggak seotomatis itu. Dan hal itu actually dilakukan oleh entrepreneurs bukan karena mereka sengaja mau ngebohongin, but I think mereka juga punya they know subconsciously there's a formula buat ngeyakinin venture capital yang ada di US misalnya, di India ya kan. Benar. Ya. Mungkin kalau dari sisi itu ya, naratif kalau Indonesia adalah sebuah pasar yang sangat sangat exciting, itu betul. Dan saya masih percaya itu, dan itu saya percaya sampai 1-2 dekade ke depan ya. Mungkin tapi buat nambahin tadi teman-teman Gita, Rodrik sama Timo, kalau saya summarize nih, intinya di 10 tahun ke belakang, we didn't know what to do. Kita nggak tahu, kita belum berpengalaman, tapi ada satu hal yang ada, the spirit of doing business and the spirit of figuring out. Dan itu hal yang penting. Di saat saya ngobrol sama teman-teman investor di Cina, di Tiongkok, itu di lain-lain juga, di tahun awal 2000, di saat Cina join WTO gitu ya, itu juga Wild West gitu istilahnya. Nggak tahu caranya gimana, but there is a spirit of doing business. Dan itu yang ada di Indonesia.
Dan mungkin kadang-kadang yang sering dilupakan, investor itu perjalanannya seperti entrepreneur loh. Tadi Roderick sempat cerita ya, gimana Wilson di awal sendiri ketemu-ketemu, pertama kali saya ketemu Wilson tuh akhir 2013 tuh. Dimana saya juga waktu itu masih kerja di Visi Jepang, dimana Visi Jepang itu, kayaknya keren banget, enggak, cuman saya sama bos saya, berdua. Kita waktu itu invest di Bukalapak, ya udah berdua aja. Terus kita handle 10 companies, 20 companies. It was, I think, quite an entrepreneurial journey juga. And seperti yang kita bilang, banyak kesalahan. Tapi kesalahan itu membantu kita menjadi lebih dewasa sebagai pasar. Untuk pertanyaan penutup, mungkin saya mau kasih ke Claudia nih. Claudia, ini kan kita banyak ada di posisi wait and see ya. Kita bangun fundamental. Kita fokus ke hal-hal yang kita sifatnya membangun infrastruktur gitu. Timo juga tadi bilang, timing marketnya lagi nggak bagus. Roderick sama Gita juga setuju. Nah, sebagai investor dan entrepreneur, kita pengen invest di waktu yang tepat. Sinyal-sinyal apa sih yang sebenarnya bisa kita observasi di pasar untuk menjawab, ini nih waktunya kita untuk ngegas lagi, untuk bertumbuh pesat lagi. Apa sih sebenarnya sinyal-sinyal itu sebagai entrepreneur yang mungkin Claudia monitor? Ya, sebenarnya yang paling penting tuh suku bunga. Karena jadi kan kalau misalnya sebagai, apalagi kita ya wealth tech ya, Timo ya. Jadi basically sebenarnya ada beberapa hal yang faktor-faktor yang sebenarnya di luar kontrol kita. Dan salah satunya adalah kenaikan suku bunga di Amerika. Kenaikan suku bunga di Amerika itu dampaknya luas dan seluruh dunia kan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Fed itu meningkatkan suku bunga secepat ini, kita sebenarnya nggak pernah lihat, udah sejak tahun 70-an lah terakhir, di mana itu mereka melakukan hal tersebut. Jadi ini mungkin untuk kita-kita yang masih muda ya ini pertama kali kita melihat kecepatan ini gitu kan. Jadi salah satu ini tadi kita juga menanyakan mengenai resesi ini, itu sebenarnya akan berapa lama? Sebenarnya faktornya adalah kapan Fed itu akan sebenarnya mengurangi bunga, potong bunga gitu kan. Ketika Fed mulai motong bunga, ya itu menjadi salah satu signal sebenarnya kita bisa mulai lebih agresif lagi. Terutama di industri kita itu nomor satu ya. Sebenarnya yang utama. Nah yang nomor dua, I think kembali lagi yang tadi kita sebenarnya lagi melihat Indonesia itu apakah memiliki market depth, apakah konsumen kita itu bisa membayar untuk layanan yang kita jual gitu kan sebenarnya. Nah itu sih sebenarnya, jadi kita juga pengen banget melihat decacorn yang saat ini ada di Indonesia, hopefully akan menjadi profitable. Itu sebenarnya penting sekali gitu, karena kalau misalnya yang decacorn pun tidak profitable, akan sulit untuk investor luar negeri percaya bahwa untuk startup yang lebih muda, kita bisa mencapai hal tersebut juga gitu kan. Jadi itu yang penting sih. Thank you Claudia, itu menarik banget. Banyak banget faktor-faktor yang memang di luar kontrol kita sebagai entrepreneur ya, atau sebagai investor yang fokus ke bisnis-bisnis lokal. Sebenarnya ada satu topik lagi yang menarik tentang market depth. Market depth itu nggak cuman supply demand dari visi dan perusahaan-perusahaan rintisan ya. Tapi juga nanti exit pathways-nya seperti apa, itu belum kita bahas. Tadi di di ruang tunggu kita bilang, wah 40 menit, 45 menit kita ngomongin apa. Ternyata kita belum bisa cover semua. Tapi ini mungkin untuk next time ya teman-teman. Semoga sesi kita tadi menarik. Nah kita sekarang mau lanjut ke sesi Q&A. Kebetulan mungkin udah ada teman-teman ya yang bertanya. Mungkin ada pertanyaan dari audiens atau dari panitia, mungkin dari QR code. Oke. Pertanyaan pertama ya.
Ini dari Faiz Hadian Firza. Pertanyaannya adalah, how to find USP, unique selling point, untuk startup di sektor yang sama, seperti fintech. Maksudnya, gimana sih, pokoknya intinya gimana sih cara kalian membuat pembeda ya, di antara startup yang kira-kira mirip-mirip. Mungkin Timo bisa jawab? I think kalau aku dapat pertanyaan yang benar itu cara membuat USP yang berbeda dari kompetitor yang di industri yang sama dan fiturnya mirip-mirip gitu ya. Di Wealth Investment tadi benar kan ya di situ ya, fintech ya. Fintech sebagai Yeah. contohnya lah. I think karena aku seorang marketer, jadi biasanya cara yang pertama aku coba lakuin itu kita segmen dulu audiensnya, tipe consumernya itu siapa yang mau kita serve. Dan biasanya bahkan sebelum kita melakukan itu kita lihat dulu problems yang ada di area fintech yang kalau aku ya berarti crypto investment, problemnya apa sih? Contohnya misalnya problemnya ya nggak ada yang ngerti crypto itu apa gitu misalnya. So mereka butuh platform nggak cuma buat transaksi tapi buat belajar juga. So that's one segment of user yang artinya mereka tertarik tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Nah itu satu segmen tuh. Jadi segmen nggak harus selalu yang kalau kita pelajarin di kuliah kan demographic, age, gender, male, female. Jadi nggak selalu seperti itu. Bisa aja psychographic atau consumer behavior gitu ya. Dan kalau kita udah temuin satu segmen yang unik dan cukup besar, di mana itu cukup menarik supaya buat bisnis kita grow di sana, kita fokus ke sana. Jadi jangan kita coba targetin terlalu banyak. Mungkin dulu kalau dari abundance of capital di market, kita bisa hire sebanyak-banyaknya engineering and product and sales dan mungkin bisa. Tapi kalau sekarang, I think fokus ke satu segmen. Misalnya tadi mau dikenal sebagai platform yang sebagai kalau kayak sebagai pintu masuk ke dunia kripto, di mana kalian juga bisa belajar sebelum kalian akhirnya baru mau coba mulai investasi gitu ya. Dan fokus di sana, bangun kontennya kalau itu tentang edukasi dan create values sekitar education tadi, di mana orang bisa belajar, bisa dapat maybe even digital certification misalnya, dapat rewards kalau mereka dapat benarin quiz yang benar dari edukasi tersebut. Dan juga tuntun mereka sampai dengan fitur-fitur teknologi yang ada di app-nya untuk mereka dengan mudah supaya bisa melakukan investasi seperti layaknya seorang pro misalnya. So that in itself udah beda tuh pasti dengan beberapa platform yang lain yang ada di sana. Kan kalian juga pasti tahu ada platform yang fokus buat pro traders langsung gitu misalnya. Ya. Jadi harus fokus ke satu customer segment dan benar-benar nggak cuma dari segi produk tapi dari segi komunikasinya ditujukan khusus untuk customer segment itu gitu ya. Atau customer persona mungkin. Oke, semoga menjawab ya. Ini pertanyaan kedua dari Rohit. Pertanyaannya adalah, there was already a mention that Indonesia won't automatically become the next India, China, or US. And hence, it must be ensured that the digital doesn't increase the inequality further rather than reducing it and sharing the benefits of digital with everyone. How would you say the investors and VC community is trying to ensure this? Mungkin kalau saya persingkat ya, pertanyaannya adalah dampak perekonomian digital ini akan memperparah inequality atau enggak gitu ya? Atau ada economic inequality ya? Dan dari sisi VC atau dari entrepreneur apa sih sebenarnya yang kita lakukan untuk mencegah ini gitu? Mungkin Gita atau Claudia, feel free. So when we say tadi Indonesia mungkin bukan automatically the next India, China or US, just to put things in perspective juga, India saat ini juga mengalami banyak isu. Jadi sebenarnya itu tadi maksudnya lebih ke sini. Memang market kita gede banget, ada hampir 300 juta orang, so a lot of people gitu. Cuman pertanyaannya sekali lagi, dari 300 juta yang benar-benar punya purchasing power itu berapa? Dan ini penting karena semua produk ujung-ujungnya nanti harus bikin omset yang lebih besar dari pengeluarannya. Itu saya punya MBA tetapi saya mau help kalian save cost, nggak perlu MBA untuk tahu itu fundamental bisnis nomor 1. Pokoknya one day penghasilan kamu memang harus lebih
besar daripada pengeluaran. Oke? That's the fundamental. Tetapi ini ada hubungannya dengan market depth yang seperti tadi Claudia bilang. Dia benar, I know buat banyak orang tahu suku bunga Amerika, apa sih hubungannya sama gue? Apa sih ininya sama gue? Actually a lot. Jadi maksudnya itu ada hubungannya nanti. Perusahaan kamu bisa sampai kemana? Saya di BNI. BNI nanti bisa sampai seberapa profitable. Itu semuanya ada hubungannya. Which akan ujung-ujungnya ke kamu. Gaji kamu nanti berapa? Kamu dapat bonusnya berapa? Harga makanan kamu berapa? Semuanya itu ada hubungannya gitu. Jadi benar-benar penting ngerti makro dan depth dari ekonomi. Dan memang Indonesia saat ini secara depth, kita GDP per kapita kita masih di bawah $5.000. GDP per kapita Amerika kalau nggak salah 75.000. Agak beda kan? Jadi depth-nya beda. Nah itu juga ada perbedaan nanti. Secara retail investor, IDX, transaction volume-nya I think 1,5 billion daily. And New York Stock Exchange kira-kira 45 billion. Itu semua make a difference nantinya. Jadi sebenarnya kenapa kita semua, ya hopefully kita semua cukup bullish karena kita di sini tentang Indonesia adalah karena memang kelihatannya kita masih di sini nih, tetapi kan ceritanya macros kita banyak orang, hampir semuanya muda gitu, itu bisa ngebantu kita benar-benar naik ke atas sehingga depth of ekonominya bisa tambah. Nah, that's when it'll get very interesting. Jadi sebenarnya VC saat ini secara community investor, kita juga play our part dengan mencoba membantu ngebuat new wealth generation dan juga new enterprises yang benar-benar memberikan nilai ke masyarakat for reals. Di mana masyarakatnya membayar untuk itu dan akhirnya mengatakan, oh ini bukan cuma valuasi, ini value. Gitu. There's a big difference. Bilang $100 million valuation versus you bisa bikin omzet $100 juta itu beda. It's two different things. Nah kita mau sehingga lebih banyak lagi perusahaan yang beneran bisa bikin $100 juta omzet per tahun. That's important. Karena itu nanti ngebantu market depth. Itu nanti ada waterfall-nya kok. Ya. So sorry to say, kalau kita mau kayak nutup mata dan gak peduli tentang geopolitik atau ekonomi, ya you can not care about it, cuman ya nantinya akan ada efek ke kamunya. Jadi I think ini sebuah isu yang bisa dibantu dari sisi of course entrepreneur. The only reason VC exists is because of entrepreneurs. Jadi dari sisi entrepreneurnya, kamu bisa nggak mencari cara lain untuk membantu isu di market ini. Dan kedua, untuk VC-VC, untuk stepping stone bisnis-bisnis itu sehingga menjadi bisnis yang berkembang dan besar. Ya, mungkin buat menambahkan juga ya, kalau saya boleh memberikan jawaban, dari sisi investor proses kita memang sudah jauh berubah dibanding 10 tahun lalu. Kita belum bisa bilang itu watertight ya, because there's always room for improvement. Tapi bisnis yang kita underwrite, bisnis yang kita pelajari dan kita kerjasamakan, itu kita teliti lebih jauh kok. Kita teliti impact-nya secara environmental, secara societal ya. Dan kita juga care kok dengan governance-nya. Mungkin beda kasusnya di peak of the market ya. Dan juga pas di awal-awal industri ini berkembang. Jadi menurut saya dari segi proses memang ada push yang signifikan, nggak cuma dari investor lokal tapi investor luar untuk kita upgrade underwriting proses kita dan portfolio management kita. Itu satu. Dan kedua menurut saya sudah sangat jelas di mana di ekonomi digital itu bisa berdampak positif sekali bagi semua masyarakat Indonesia. Dari sejarah, the history of humanity, right? Nggak ada waktu yang lebih gampang dan lebih murah untuk mulai bisnis dibanding hari ini. Nggak ada lagi. Kalian bisa spend 1 hari, hire teman-teman freelancers untuk bikinin logo, brand, source produk dari teman-teman UKM di Indonesia atau impor, desain produknya pakai teman-teman juga, pakai digital platform untuk ketemu sama teman-teman ini, terus jualan, nggak punya toko, nggak punya modal. Economic opportunity that the digital economy created is tremendous. Dan di tahun 2020 di saat pandemi terjadi, banyak sekali memang
kasus-kasus di mana solusi-solusi itu menjadi bersinar. Seperti platform untuk membantu UKM lah, untuk membantu murid dan guru, edukasi, untuk berbelanja, macam-macam loh. Tapi memang kita ngomongin extreme case ya. Cuman kayaknya menurut saya pribadi ya, banyak sekali opportunity-nya. Kemarin kebetulan supir saya cerita, temennya, tetangganya dia jualan seblak sama jualan kerupuk di salah satu platform social commerce sama horizontal e-commerce. Tadinya kemana-mana jalan kaki, sekarang udah mempekerjakan 20 karyawan di desanya. Itu kesempatan-kesempatan yang bisa kalian gapai, yang bisa masyarakat Indonesia gapai. Permasalahannya, bagaimana kita membuat masyarakat Indonesia secara luas sadar akan kesempatan itu, menurut saya. Itu ya, untuk menutup. Mungkin untuk sesi Q&A-nya sekian. Kita sudah terima 2 pertanyaan. Terima kasih banyak. Mungkin kalau saya boleh summarize ya, industri ekonomi digital Indonesia itu sangat muda. Banyak yang kita lakukan yang salah, banyak pelajaran-pelajaran yang kita temukan. Tapi garis bawahnya adalah Indonesia tetap menjadi pasar yang sangat exciting, potensinya sangat besar. Memang kita nggak sebesar India dalam segi potensial, tapi tetap kita punya negara dengan internet population terbesar keempat loh di Indonesia, di dunia. We're still a big market, and it's growing, it's young, we're one of the youngest in the region. Masih di bawah 30 tahun, produktif, dan kita semua di sini sangat optimis dan sangat excited. Tapi ini waktu atau momen yang tepat untuk kita berbenah diri. Kayak yang Claudia bilang, kita betulin fundamental. Kayak Roderick bilang, kita juga invest dengan melihat solusi yang memang ada, solusi untuk problem yang ada gitu ya. Bukan yang dicari-cari. Dan yang kita bilang juga untuk investor untuk terus belajar. Dan Timo bilang sebagai operator yang untuk terus belajar dan makin kompleks gitu ya. Jadi kalau menurut saya, konklusinya adalah Indonesia sekarang udah level up. Kita di level yang berbeda dan satu dekade ke depan akan menjadi momen-momen yang sangat menarik. Dan kita lihat aja ke depannya, dan itu ya mungkin konklusi dari panel hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua, Claudia, Gita, Roderick, Timo, teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk moderator dan juga para panelis kita malam hari ini. Dan kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung tentunya. Baik, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Zaki Amirullah untuk memberikan cenderamata kepada para panelis dan juga moderator kita. Baik, ini dia moderator kita dan juga panelis, Bapak Raditya Pramana selaku moderator. Dari ujung sana ada Bapak Timotius Martin, PT Pintu Kemana Saja. Di samping Bapak Timotius ada Bapak Roderick Purwana, Managing Partner at East Ventures. Lalu kemudian ada Gita Syahril, Head of Investment at BNI Ventures. Kemudian ada Claudius Kolonas, Co-founder Peluang, serta Bapak Raditya Pramana, Managing Partner at Ventura, selaku moderator kita dalam sesi terakhir ini. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi boleh kita tepuk tangan kepada panelis dan moderator kita. Wah, dari sesi akhir ya untuk sore hari ini, untuk sesi pertama kita di BNI Investor Daily Summit 2023.
Terima kasih tentunya sekali lagi. Terima kasih Bapak Raditya Pramana dan seluruh panelis. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya demikian sudah kita menyaksikan sesi diskusi kita yang sangat menarik dan juga menginspirasi. Baik, di special session ini yang baru saja menjadi penghujung diskusi kita hari ini. Dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2023. Baik, ada yang tertinggal Mbak Claudia? It's okay, baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2023. Terima kasih kepada Bank Negara Indonesia, PT Astra International Tbk, Pelataran The True Indonesian Icon. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada brand Barito Renewables, peluang, buka peluang sekarang juga bersama 10 juta investor Indonesia lainnya. Kemudian terima kasih kepada PT Freeport Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Linknet, PIK2 The New Jakarta City, IBM, PT Bukit Asam Tbk, Daria Varia. Dan tentunya mewakili tim penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan sekali lagi. Dan juga para moderator dan narasumber yang sudah hadir berpartisipasi di hari pertama BNI Investor Daily Summit 2023. Tentunya masih ada rangkaian yang tidak kalah menarik lainnya yang akan hadir esok hari dengan acara dan diskusi dengan topik yang menarik juga. Terima kasih dan saya Eliza Hasan pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Kami selalu hadir di setiap momen berharga Anda. Memberikan kenyamanan terbaik bagi Anda. Memberikan saran dan rekomendasi yang terpercaya kapanpun Anda membutuhkannya. Yang mengerti Anda layaknya keluarga. Dedikasi kami untuk mewujudkan visi besar Anda yang tak terbatas pada ruang dan waktu. Kami berkomitmen memberikan pengalaman perbankan yang mengutamakan Anda. BNI Emerald Private Banking, taking care of you seamlessly. Ini Sakti, punya cita-cita